Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sekarang di kelas 6 bersama Pak Hadi dan Pak Eko. Halo teman-teman semuanya. Ya, kita tahun ini diamanahi mengajar kelas 6 ya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya bisa semakin lancar dan juga materi yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Gitu ya Pak Eko ya? Iya, insya Allah. Untuk kelas 6 ini kita seperti biasa ya, Pak Eko dan Pak Hadi juga sama-sama belajar. Jadi mari kita ya sama-sama belajar aja, karena mungkin situasinya juga berbeda ya dengan tatap muka. Jadi semuanya serba baru. Cuman kita insya Allah sudah punya pengalaman kurang lebih 1 tahun lebih kemarin ya menjalani kegiatan BDR. Nah teman-teman yang tahun ini juga ketemu Pak Eko lagi, semoga nggak bosen ya. Kita coba belajar sesuatu yang baru lagi saja, apalagi kita alhamdulillah kelas 6 ini bisa belajar bersama dengan Pak Hadi yang tahun lalu belajar matematika di kelas 3 yang Pak Eko lihat luar biasa ya. Mudah-mudahan ya Pak Hadi ya, mudah-mudahan tahun ini pembelajaran matematika lebih menyenangkan, lebih membuat teman-teman semuanya bisa lebih menemukan sebetulnya matematika dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, kelas 5 kita kemarin sudah coba bahas bersama dengan Bu Muti. Mudah-mudahan di kelas 6 ini kita semakin lebih tahu banyak dan bisa praktek langsung, begitu ya Pak Hadi? Ya, jadi jangan sampai banyak anak yang nggak suka matematika ya, padahal kan matematika itu adalah kehidupan kita sehari-hari, begitu Pak Eko ya. Jadi kita coba pembelajaran di tahun ini juga kita akan lipatkan keseharian kita dalam matematika. Ya, kalau kalian nggak suka pelajaran matematika, sukain dulu gurunya ya. Hadi dan Pak Eko disukai dulu. Ya, kalau misalkan nggak suka matematika, nggak suka gurunya ya, jadi gimana gitu. Jadi nggak akan masuk pelajaran yang akan kita sampaikan. Begitu Pak Eko ya. Jadi di pertemuan pertama ini Pak Hadi dan Pak Eko berkolaborasi walaupun via Zoom ya, tidak ketemu langsung. Kita akan coba mengajarkan, kita akan coba menyampaikan di kelas 6 itu belajar apa saja, begitu Pak Eko ya. Iya. Ya. Baik, secara umum teman-teman sudah lihat di program semester matematika ya, khususnya waktu beberapa minggu yang lalu kan ada sosialisasi program semester. Nah, sedikit Pak Eko share lagi ke teman-teman nih apa yang mungkin nanti bisa dilihat, kira-kira kita akan belajar apa saja. Pak Hadi, nah ini apa ya? Apa yang sudah disusun Pak Eko bersama Pak Hadi kurang lebih ini masih rencana awal ya teman-teman. Jadi di bulan Juli kemarin, di bulan Juli akhir teman-teman sudah mengikuti asesmen awal matematika di sini. Kalau kemarin istilahnya UKD ya. Alhamdulillah kalau di kelas Pak Eko sendiri rata-ratanya alhamdulillah sih cukup lumayan lah ya, sudah punya basic. Mudah-mudahan di kelasnya Pak Hadi juga sama ya Pak Hadi, di kelas-kelas yang lain juga sama. Karena materi UKD kemarin diambil dari materi yang kita pelajari bersama Bu Muti di kelas 5 teman-teman. Itu di bulan Juli. Nah, kemudian di bulan Agustus kita coba menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan bilangan bulat. Ya, pertemuan kita kali ini ya Pak Eko ya. Ya, yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Di sini ada aktivitasnya adalah otak-atik soal cerita. Nanti seperti apa? Nanti teman-teman tetap di sini ya, jangan kemana-mana maksudnya, supaya nanti tahu seperti apa otak-atik soal cerita, kemudian akan disambung dengan kreasi soal cerita sendiri. Selanjutnya teman-teman bisa bacalah sendiri gitu ya. Cuman yang perlu
apa ya, mungkin yang perlu dipersiapkan adalah aktivitas atau kegiatannya ini nanti seperti apa. Itu Pak Eko dan Pak Hadi lagi susun, kira-kira baiknya, bagusnya seperti apa. Begitu Pak Hadi? Ya. Terima kasih Pak. Sebetulnya kalau pengalaman Pak Hadi mengajar SD, sebetulnya ya ini juga nih, ini. Nah, yang ini ya. Nah, yang kita pelajari di SD itu sebetulnya ya ini, matematika SD itu ada bilangan bulat, satuan, lalu geometrinya, dan terakhir data. Ini yang merah-merah itu, ini ya Pak Eko ya, yang merah-merah ini yang akan kita pelajari di semester 1. Mungkin sudah banyak dipelajari juga, kita sikapnya mengulang dan menambahkan ini Pak Eko ya. Nah, nanti yang kita pertama akan kita pelajari adalah bilangan bulat ini. Jadi kalau kalian udah menguasai ini bilangan itu apa aja, ini semua udah menguasai. Terus satuannya ini ada panjang, masa, waktu, dan lain-lainnya. Geometrinya 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kalau data sudah dipelajari juga Pak Eko di kelas 5? Alhamdulillah sudah. Data kita coba kemarin di kelas 5, apa istilahnya, dari mulai pengumpulan data, kemudian penyajian data, membaca data, tinggal nanti sisanya yang belum rata-rata modus dan median, insya Allah kita pelajari di kelas 6 ini teman-teman. Oh ya, penyajian datanya saja ya. Jadi kalau kalian sudah menguasai yang ini, sebetulnya udah kita sih belajar matematika di SD ya Pak Eko ya. Nah, cuma nanti kalian tandain mana yang belum mengertinya, mana yang sudah mengerti, mana yang belum mengerti, nanti kita coba selesaikan bersama-sama. Nah, untuk hari ini, untuk minggu ini, kita akan membahas tentang bilangan bulat Pak Eko ya. Iya, Pak Hadi. Tentang bilangan bulat. Kalau bilangan bulat sudah dipelajari di kelas 5 berarti Pak Eko ya? Ya, bilangan bulat alhamdulillah kemarin mungkin bisa direview sedikit Pak Eko ya. Secara umum ya teman-teman perlu ingat, paling yang mungkin harus teman-teman tidak lupa dalam mengerjakan atau melihat soal-soal yang berkaitan dengan soal bilangan bulat adalah ketika teman-teman harus bertemu dengan soal yang bertingkat, misalkan ada penjumlahan dan pengurangan, kemudian ada juga perkalian pembagian dalam satu kalimat soal matematika, maka teman-teman harus ingat bagaimana cara mengerjakannya, itu dengan kata kunci kuka bataku. Ku yang pertama kurung, kerjakan yang dikurung dulu, kemudian yang kedua bata, kuka kali bagi ya, kaba. Setelah itu yang terakhir baru tambah kurang. Jadi ada 3 urutan, yang dikerjakan duluan kurung dulu, setelah itu kali bagi, baru yang terakhir tambah kurang. Nah, yang teman-teman nggak boleh lupa juga, kita di kelas 5 juga belajar tentang bilangan positif negatif. Nah, itu yang harus teman-teman ingat juga ya. Mungkin secara langsung bertemu dengan soal-soal yang ada tanda negatif positif atau plus minus seperti itu, bisa jadi di SD ini masih belum sering, tapi dalam beberapa situasi dan soal yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari mungkin itu bisa diaplikasikan gitu. Makanya Pak Hadi mungkin di kelas 6 ini insya Allah yang paling mungkin mudah-mudahan bisa yang betul-betul dirasakan langsung ya, kita coba membahas atau istilahnya mempelajari bagaimana menyelesaikan ketika kita berhadapan dengan soal-soal atau yang berkaitan dengan kejadian-kejadian sehari-hari yang berkaitan dengan soal yang berkaitan dengan penyelesaian
matematikanya seperti apa, seperti itu. Ya. Jadi langsung aplikatif ke keseharian kita ya Pak Eko ya. Jadi Iya, teman-teman bisa tadi jangan lupa tadi Pak Hadi menyampaikan selama menonton video ini kalian siapkan juga alat tulis dan bukunya ya. Kalau dirasa ada yang penting boleh langsung dicatat. Pak Hadi mau sedikit mengulang yang dari Pak Eko itu prinsip sekali ya Pak Eko yang operasi hitung campur itu tentang bilangan bulat ya. Kalau kita kasih tangga ya Pak Eko ya seperti ini. Nah, jadi prinsip yang pertama tadi kata Pak Eko tuh kurung ya, kurung. Lalu tangga keduanya kali bagi tambah kurang. Jadi ini prinsip utama yang harus kalian pegang. Kurung K ku. Begitu ya Pak Eko ya. Jadi kalau ada operasi campur bilangan bulat ataupun bilangan kaca yang harus kalian dahulukan adalah ya, soalnya kalau ada kurung dulu berarti kurung yang harus dikerjakan. Kalau campur, lihat ini prinsipnya, kurung kali bagi tambah kurang. Jadi ini ya yang harus kalian pegang baik-baik dan prinsip pengerjaannya gitu. Nah, supaya lebih jelas kita mungkin kasih contoh Pak Eko ya. Misalkan ya, di soal yang kemarin juga yang soal nomor 1 1000 ditambah min berapa ya? Kalau boleh dikasih contoh langsung sekarang juga Pak Eko. Contoh misalkan. Ya. Contoh. Yang kemarin itu kalau tidak salah 1000 ditambah minus ditambah 456 kalau nggak salah. Minus 450. Nah, ini operasi hitung bilangan bulat ya, penjumlahan yang ada bilangan bulatnya. Kalau minus biasanya kita kasih kurung terlebih dahulu ya, supaya menandakan bahwa itu adalah minus. Jadi diulang sedikit. Jadi bilangan bulat itu kalau di tengah garis bilangan ya, garis bilangan ini ada garis bilangan ya. Di sini di tengah-tengahnya 0. Nah, bilangan bulat itu bilangan bulat positif berarti ke kanan ya, begitu Pak Eko ya? Iya. Nah, kalau negatif ke kiri gitu. Ke kiri. Jadi mudah-mudahan kalian juga pernah mengenal garis bilangan ya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu bingung juga apa itu bilangan bulat. Nah, kalau udah seperti ini gimana Pak Eko? Nah, selanjutnya ketika kita bertemu, kalau penjumlahan kan kalau kita bertemu dengan bilangan positif maka dia ke arah kanan ya. Nah, ketika dijumlahkan dengan bilangan negatif maka tidak lagi ke kanan tapi ke kiri garis bilangan, sehingga kita bisa rubah yang 1000 itu 1000 ya, yang asalnya ditambah dengan yang harusnya ke kanan, karena dia ditambah dengan bilangan negatif otomatis dia langsung ke kiri, jadi sehingga tandanya juga berubah menjadi dikurangi 456. Atau bahasa sederhananya, ditambah dengan bilangan negatif berubah tandanya menjadi dikurang, seperti itu Pak Adi. Iya. Nah, itu hati-hati juga ya, walaupun angkanya sama biasanya jawaban itu ada dua-duanya ya. Kalau jawabannya misalkan 100, min 100 juga ada, biasanya kayak gitu. Jadi kalian harus teliti dalam mengerjakannya. Kalau udah seperti ini baru ya kita kurangi. Jadi jawabannya kemarin berapa? Nah, mungkin sudah, kalau misalkan pengurangan 1000 ya boleh dipotret ke bawah ya, 450. Nah, trik-triknya sih biasanya banyak juga gitu ya. Diingatkan lagi kalau misalkan di sini 0 kurangi 6 kan sudah cukup, jadi harus dipindahkan. Ini kalau secara pemindahan ya, nanti bisa ada trik yang lain. Ini jadi 10, jadi 9,
Itu jadi 9 ya. Jadi berapa ini? 10 kurangi 6, 4. 9 kurangi 5, 4. 9 kurangi 4, 5. Jadi jawabannya 544. Gitu ya Pak Eko. Nah dari soal yang seperti ini kan dalam bentuk matematika, nanti kita akan otak-atik dalam bentuk soal cerita. Soal ceritanya itu seperti apa gitu ya. Untuk pertemuan kita di minggu pertama Agustus ini ada angka nih, kalian harus buat soal ceritanya seperti apa ya. Kalau bayangan Pak Hadi misalkan kalau angka seperti ini ya, kita punya uang 1.000 gitu ya, terus kita mau jajan ke warung atau ke, biasanya kalau ini nggak pas ke supermarket ya, kembaliannya berapa. Jadi kalau di kalau versi Pak Hadi, kalau buat soal cerita ini ya, aku mempunyai uang 1.000 rupiah, lalu aku jajan misalkan di warung, atau kalau warung saya jarang ya, nggak pas gitu, ke supermarket membeli permen seharga 456, berapakah kembaliannya gitu. Itu mungkin ya Pak Eko ya, otak-atik dari soal yang sederhana ini menjadi sebuah soal cerita gitu. Itu Pak Eko? Iya. Nah, soal betul Pak Hadi. Jadi untuk soal cerita sebetulnya menuntut imajinasi kita, teman-teman. Imajinasi kita bagaimana kita bisa mereka-reka kira-kira kalau kalimat matematikanya demikian, kita bisa bikin soalnya seperti apa. Nah, tadi sudah dicontohkan oleh Pak Hadi. Kalau 1.000 kurangi 456 itu soal ceritanya salah satunya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi, punya uang 1.000, kemudian dijajanin 456, sisanya berapa. Nah, teman-teman tentu saja bisa mereka-reka soal cerita yang berbeda dari yang Pak Hadi, tapi asalkan nanti ujung-ujungnya sama untuk penyelesaiannya nggak masalah. Nah, nanti mungkin beda lagi untuk penjumlahan, kemudian untuk pembagian juga seperti apa, perkalian seperti apa, terus termasuk juga untuk yang soal cerita campuran atau soal campuran yang tadi ada kuka batakurnya. Seperti itu Pak Adi. Jadi jelas sekali ya. Jadi matematika itu ya kehidupan kita sehari-hari. Kalian bayangkan kalau misalkan kalian tidak suka atau tidak bisa misalkan matematika, kalian bisa dibayangkan kalau kembaliannya tidak pas, jadi kalian bisa tertipu juga. Jadi itu salah satu mengapa kita harus suka matematika, karena matematika itu ya kehidupan kita sehari-hari ya. Kita berangkat sekolah dari jam berapa sampai di sekolah jam berapa, itu kan butuh waktu juga. Yang sederhana aja, misalkan kita kalau ke diri sendiri ya, berapa umurnya, berapa tingginya, berapa beratnya, itu matematika semua. Kalau kita nggak tahu berapa tinggi kita, berapa umur kita, ya bisa dibayangkan gitu gimana kita mau menjalani hidup ini. Jadi Pak Hadi pesan, saya pesan ya, supaya dulu matematika dari sekarang. Walaupun nanti dalam jalan pengerjaannya menemukan kesulitan, ya kita sama-sama yang jelas harus suka dulu. Nah, kalau nggak suka dari dulu pelajarannya, ya sukai dulu. Tadi kata Pak Hadi gurunya, Pak Hadi dan Pak Ekonya sukai dulu. Gitu ya. Jadi untuk kali ini kita akan otak-atik soal yang berbentuk angka yang nanti kalian kreasikan dalam bentuk soal cerita. Begitu ya Pak Eko ya? Iya. Ya, mulai dari bagaimana kalau kita kasih challenge nih ke anak-anak. Nah, teman-teman, ini kan sudah Pak Hadi contohkan nih dari kalimat 1.000 kurangi 456 ini soal ceritanya versi Pak Hadi. Nah, bagaimana kalau versi teman-teman nih, Pak Eko sama Pak Hadi pengen tahu kira-kira bagaimana ya soal ceritanya kalau kalimatnya sama, cuman yang bikin soalnya teman-teman nih, gimana kira-kira ceritanya atau soalnya. Nah, nanti ini mungkin challenge pertama atau boleh dikatakan kuis pertama nih buat teman-teman, buat soal cerita yang kalimatnya yang tadi
1000 dikurangi 456. Tapi versi teman-teman ya, pastinya beda. Ya pastinya nggak boleh sama dengan yang tadi Pak Hadi contohkan ya. Jadi yang pertama buat soal cerita yang kalimatnya 1000 dikurangi 456. Nanti pasti Pak Eko sangat menantikan dan Pak Hadi juga. Kira-kira kalau versi teman-teman gimana ya? Gitu. Ya kayak gini ya Pak Eko ya. 546 ya. 456 maaf Pak Hadi. 400. Nah, ini nyoba juga ya, kita sambil nulis juga di ini Pak Eko. Sambil nulis, belajar nulis di papan tulis secara virtual. Ya walaupun kita berbeda jarak ya, kita masih lebih belajar ya. Berapa Pak Eko tadi? Ya. 400 negatif 456. Nah, jadi kalian buat soal cerita dari kalimat matematikanya ini itu sama atau ini mau langsung kurang atau gimana Pak? Boleh. Teman-teman bisa dari sini 1000 tambah negatif 456 atau langsung 1000 kurangi 456. Ya ini kan kalau gimana? Kalau kita tuliskan dalam bentuk yang lain jadi kayak gini ya. Nah, iya. Jadi silakan kalian buat soal cerita dari kalimat matematika ini. Gitu. Beberapa soal mungkin baik-baik supaya ya agak nggak terlalu sebentar ya. Kalau tadi kan Pak Hadi aja nggak nyampe 5 menit, nyampe 3 menit membuat cerita dari ini. Jadi beberapa saja ya mungkin ya. Kedua gimana Pak Eko? Nah, soal kedua sebetulnya mudahnya bisa saja kalau yang nomor 1 pengurangan, nomor 2-nya penjumlahan gitu. Itu sederhana ya teman-teman. Ya, kita coba penjumlahan ya. Angkanya mau kita tentukan atau dari teman-teman semua Pak Eko? Kita tentukan aja misalkan berapa misalkan 350 ditambah 275 misalnya. Tambah 275. Jadi kalian buat ceritanya angka 350 tambah 275. Ya, kita juga nanti kira-kira angka yang pas buat itu tuh apa gitu ya. Jadi tahu model atau tahu objeknya gitu ya. Kalau tadi kan 1000 Pak Hadi langsung pikirannya uang. Kalau ini bisa barang, bisa apa aja gitu ya. Yang jelas kalian bisa cari inspirasinya di sekitar kalian aja, misalkan di rumah atau di kamar kalian ya, yang kira-kira dengan jumlah segini itu apa. Jadi kalian buat bahasa soal ceritanya seperti apa. Gitu ya. Berapa soal Pak Eko yang akan kita kasih? Satu lagi deh Pak Hadi. Satu lagi yang mungkin lagi. Yang ada kali baginya mungkin ya. Ya ada kali bagi gitu. Yang nomor 3 kita variasikan dengan kali dan gimana Pak Eko nomornya? Misalkan berapa? 15 dikali 12. Lalu berapa misalkan? 15 kali 12. Udah kali aja atau ada kurang atau baginya? Kali aja dulu Pak. Ya, oke ya perhatikan. 15 12 ya biasanya kan kali kebayang ya apa yang isinya segitulah, apa yang isinya kalian bendanya isinya berapa gitu. Ya gitu aja Pak Eko untuk pertemuan kita yang pertama ini ya. Jadi sebentar Pak Hadi, kalau boleh nanti untuk kalau penjumlahan pengurangan sepertinya sudah terbayang sama teman-teman ya. Ya. Nah, untuk yang perkalian pembagian ini
mungkin perlu sedikit kita kasih petunjuk juga nih Pak Hadi bagaimana betul. cara menjawabnya. Nah, yang perkalian ini biasanya berkaitan dengan jumlah yang ada di satu benda, kemudian bendanya itu banyak gitu ya. Nah, contohnya yang di soal nomor 3. Nah, mungkin kalau boleh Pak Eko kasih contoh, tapi nanti teman-teman buat soal yang berbeda nih sama yang dibuat oleh Pak Eko dan Pak Hadi hari ini. Misalkan 15 kali 12 itu soal ceritanya seperti ini. Pak Eko beli 15 dus pensil. Nah, satu dusnya berisi 12 pensil. Ada berapa seluruh pensil yang ada yang Pak Eko beli? Nah, kurang lebih kan kayak gitu. Nah, cara jawabnya dengan 15 dikali 12. Nah, teman-teman, kalau kemarin masih ingat soal UKD yang nomor 2, kan ada tuh yang 150 kalau nggak salah 150 atau 1.500 gram gitu kan, dibagi 300 gram atau itu kan dari soal cerita ya, dari soal cerita tentang Idul Adha, dapatnya berapa bungkus gitu kan. Nah, itu kalau itu soal pembagian. Nah, ini soal perkalian teman-teman. Yang tadi untuk yang 15 kali 12 ini contohnya ya yang dari Pak Eko, mungkin nanti Pak Hadi bisa tambahkan. Pak Eko beli 15 dus pensil, satu dus isinya 12. Berapakah jumlah pensil Pak Eko seluruhnya? Nah, itu kan cara menjawabnya bisa dibuat dengan kalimat matematika di soal nomor 3 ini, yaitu 15 dikali 12. Untuk perkalian, Pak Eko dan Pak Hadi berharap teman-teman bisa ya, karena ini dasar sekali teman-teman kalau perkalian sama pembagian itu. Ya. Nah, mungkin Pak Hadi ada ide yang lain, maka boleh ditambahkan. Tapi nanti teman-teman buat soalnya yang berbeda ya versinya dengan yang Pak Eko sama Pak Hadi contohnya. Ya. Pak Eko kan tadi pensil ya objeknya. Jadi setelah lihat soalnya, angkanya kira-kira yang paling pas apa. Tapi meskipun ya bisa aja sih liar ya, maksudnya biasa aja kita imajinasinya nggak hanya pensil gitu yang apa gitu ya. Pokoknya kalau perkalian itu ada bungkus atau dus, ya isinya ada berapa, baru seperti itu. Contoh sederhana sih kalau Pak Hadi mah, kalau untuk perkalian nih contoh dari Pak Hadi itu misalkan kita ada 8 kelas nih, di setiap kelas ada 14 siswa, berapa jumlah semuanya? Jadi 8 kali 12 kayak gitu ya. Jadi perkalian itu seperti itu. Jadi kalau misalkan nih Pak Hadi punya tangannya ada 2, tiap tangan punya 5 jari, berarti 2 kali, jadi tiap mengelompokkan masing-masing itu punya berapa. Sebetulnya dasar perkalian ini ya dipelajari di kelas 2 dan 3, jadi konsepnya seperti itu, perhitungannya kayak gitu ya. Jadi untuk yang pertama ini pertemuan mungkin itu aja Pak Eko. Ya, itu saja dulu Pak Hadi. Kalau Pak Hadi sih inginnya sih ini udah 3 soal ya. Untuk soal nomor 4 boleh Pak Hadi bebaskan ya. Nambahin 1 Pak Eko boleh? Ya. Boleh Pak. Misalkan di sini nomor 4-nya bebas, kalian mau bikin angkanya bebas, soal ceritanya juga bebas. Ya, angkanya terserah kalian, mau penjumlahan, mau pengurangan, mau perkalian. Lalu nanti bikin soal ceritanya. Jadi sekali lagi tugas untuk minggu ini kalian buat soal cerita dari angka-angka ini yang sudah dituliskan. Nomor 1 1000 dikurangi 456, 2 350 tambah 275, 3 15 kali 12, 4-nya bebas ya, mau penjumlahan, mau pengurangan, mau perkalian, terserah kalian gitu ya. Bahasa kesehariannya kayak gini. Jadi kalian lihat aja di sekitar kira-kira yang pas dengan angka itu apa. Itu mungkin Pak Eko ya. Jadi untuk minggu pertama di bulan Agustus kalian coba buat cerita yang sederhana ini. Walaupun nanti ada yang bertingkat juga ya, kalau soal cerita itu ada tambah, ada kurang, ada kalinya. Tapi ini yang sederhana juga. Contohnya juga sudah disampaikan sama Pak Eko dan Pak Hadi.
Nah, kalian coba dikerjakan. Oh ya, Pak Eko, untuk matematika mungkin harus ada buku khusus gitu ya, khusus matematika, jadi supaya tidak hilang, mau binder atau buku yang matematika itu kertas kado gitu ya, jadi kalian siapkan di situ. Nanti hasil-hasilnya tersimpan, dan kalau bisa difotokan dan disimpan, dikirim ke drive. Jadi nggak hilang ya. Kalau di kertas selembar biasanya kemana gitu ya, nggak terkumpul. Jadi siapkan buku juga, alat tulisnya, pensil sama penghapusnya untuk matematika. Begitu. Ya, Pak Eko ya? Iya. Oke. Baik, mungkin Pak Hadi, kita pikir cukup dulu ya untuk pertemuan pertama kita di matematika di minggu ini. Silahkan teman-teman coba dan buat soal cerita yang soal kalimatnya seperti tadi dituliskan. Ada 4 soal, 3 soal sudah Pak Eko Pak Hadi tentukan angkanya, nah yang 1 soal teman-teman dibebaskan. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang dimengerti dari video tayangan ini, boleh teman-teman japri deh ke gurunya, ke guru MK-nya, atau langsung ke Pak Eko dan Pak Hadi. Siapa tahu kita bisa langsung diskusi kesulitan teman-teman apa. Yang jelas untuk soal cerita ini, teman-teman bebaskan aja imajinasinya, tapi selama itu bisa sesuai dengan kalimat matematikanya, yaitu berlaku untuk soal cerita kalimat matematika tersebut. Mungkin kita undur diri dulu ya Pak Hadi. Walaupun singkat, mudah-mudahan kita kerasa ngajarnya juga ya, dan mudah-mudahan sih beberapa waktu dekat benar-benar ada gitu ya kalian di depan Pak Hadi dan Pak Eko. Iya. Bisa segera tatap muka terbatas ya. Ya, betul. Ya, mungkin itu saja dari Pak Hadi dan Pak Eko untuk pertemuan pertama di minggu pertama Agustus ini. Jangan lupa dilihat lagi videonya, dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah bisa mandiri lebih bagus. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, tadi bisa PMK-nya atau bisa Pak Hadi dan Pak Eko. Pak Hadi dan Pak Eko pamit dulu ya, tetap semangat, jaga kesehatannya, dan terus mandiri ya, gitu. Itu Pak Eko dari Pak Hadi. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu di pembelajaran matematika berikutnya. Kita salam bareng-bareng Pak Hadi. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.